Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video pertama di minggu ini, seperti biasa kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama satu minggu terakhir ya, satu minggu terakhir kemarin. Kita bahas supaya kita bisa persiapan nih kira-kira akan ada pergerakan apa di minggu-minggu depan ini gitu ya. Cuman sebelum kita membahasnya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan silahkan teman-teman download dulu ebook kami. Kami memiliki ebook yang bisa teman-teman download secara gratis, di mana ebook tersebut berisi analisa saham, 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Linknya ada di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, berita pertama ya, tanggal 4 April. Ini menarik ya. Kenaikan harga menekan optimisme dunia usaha. Jadi Kontan ini sumbernya ini adalah dari koran Kontan ya, di mana Kontan ini merilis atau melakukan survei kepada pengusaha-pengusaha dan ternyata pengusaha mengatakan optimismenya berkurang ya, optimisme untuk pemulihan ekonomi ini berkurang karena kenaikan harga barang ya, dan kenaikan harga barang ini ya salah satu faktornya karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Memang benar teman-teman sekalian ya, ketika Rusia dan Ukraina perangnya nggak selesai-selesai membuat harga komoditas naik ya, dan ini juga membuat harga bahan-bahan baku juga naik ya, otomatis pengusaha juga bingung mau nggak mau dia harus menaikkan harga jual. Cuman problemnya adalah ketika harga jual ini dinaikkan, customer masih mau beli nggak? Nah itu problemnya. Oke, selanjutnya ya, mencari pembagi dividen yang memikat di awal April ya, seperti biasa teman-teman ya, dalam waktu setahun ya, artinya dalam durasi setahun ya, dari Januari sampai Desember ini biasanya akan ada bulan-bulan dividen ya, biasanya bulan Maret, April, Mei ini bulan-bulan dividen yang biasanya nanti harga saham membuat harga sahamnya ini akan turun. Ya, kenapa? Karena orang-orang hanya mengejar dividennya. Setelah punya dividen ya, setelah dapatkan dividennya di cum date-nya tersebut, biasanya ex date-nya dia akan ngejual. Dan ketika dijual harganya turun, seperti itu. Biasanya ini berlanjut sampai Mei, sampai ada istilah sell in May and go away, seperti itu ya. Nah, cuman bagi kita seorang investor jangka panjang ya, seharusnya sih itu tidak terlalu ditakutkan ya, tidak terlalu dihiraukan ya, karena yang namanya harga ya akan terus volatile gitu, naik turun terus seperti itu. Ya bahkan ketika nanti terjadi sell in May and go away beneran, artinya bulan Mei harga-harga saham pada drop, ya disitulah kita seharusnya beli gitu, jangan go away gitu ya. Oke, kemudian berita selanjutnya, emiten grup konglomerat memanen laba besar. Laba besar ya, di sini dikatakan dalam koran ini ada Ali Auto ya, yang pertumbuhan laba tahun 2021 gede-gede ya, 136%, Auto 27.000%. Ya menarik nih kayaknya kalau kita bahas ya. Silon labanya naik 480%, LPIN 247%. SIM ya, Salim Infomas 320%, Bina ya, BINA 105%, SRTG 182%, Adaro 535%. Wah, menarik nih terutama grup Saratoga ini ya. Ya gimana SRTG harga sahamnya juga naik, kita lihat beberapa hari kemarin, dan juga Adaro juga nggak kalah naik ya harga sahamnya ya. Kira-kira teman-teman pegang nggak nih SRTG maupun Adaro ya? Oke, selanjutnya tarif jasa logistik dan transportasi siap naik ya. Faktornya karena kenaikan tarif jalan tol ya, kenaikan tarif jalan tol akan mengerek biaya operasional jasa logistik dan transportasi. Dan biasanya ketika biaya operasional naik, nah kenaikan biaya operasional ini biasanya dibebankan kepada si customer gitu. Jadi bisa dikatakan siap-siap sih emiten-emiten transportasi dan logistik ini akan mengalami kenaikan pendapatan lagi di tahun ini. Ya saya optimisnya sih seperti itu gitu ya. Karena ya tadi kenaikan bebannya dibebankan ke customernya. Selanjutnya ya, nilai bursa saham di jalur menuju 9.000 triliun. Ini menarik ya, karena IHSG sendiri juga selalu menembus
ATH-nya ya, dalam artian kemarin tanggal 4 April 2022, 8 April ya, 8 April 2022 IHSG ditutup di level 7.200 dan itu adalah ATH-nya. Otomatis ketika IHSG naik, valuasi dari bursa sendiri itu juga naik. Ya harapannya nggak berhenti sampai 9.000 triliun tapi lebih tinggi lagi ya, 10.000 triliun harapannya. Karena kalau valuasi bursa naik, otomatis saham-saham yang kita pegang pun kan juga ikut naik gitu ya. Amin ya. Selanjutnya ya, rekor harga batu bara di pasar lokal non dilematis. Ya, jadi ini adalah harga batu bara acuan lokal. Ya kalau kita lihat HBA untuk lokal sendiri di posisi Desember 2021 berada di angka $159 per tonnya ya. Kemudian di Januari sampai April luar biasa nih, 158, 188, 203, $288 per ton. Jadi bagi kita yang masih pegang saham batubara, siap-siap nih kinerjanya di kuartal 1 2022 ini harusnya masih bisa naik lagi gitu ya. Kemudian produksi DMO-nya juga meningkat juga ya. Dan ya memang DMO-nya ini juga penting supaya apa? Supaya kita sebagai penghasil batu bara jangan sampai di Indonesia ini ya kekurangan batu bara. Nah itu kan dilema sekali gitu ya. Oke, selanjutnya industri rokok digetok pajak dan cukai rokok. Ya, selain cukai rokok, pemerintah menerapkan PPN hasil tembakau selain cukai rokok. Nah ini luar biasa ya, setelah cukainya naik, PPN-nya juga naik gitu. Akhirnya teman-teman kalau melihat kinerja seperti HMSP, kalau nggak salah ya, saya juga hanya melihat sekilas. Benarkan saya kalau saya salah ya. Pendapatannya naik, tapi karena cukainya naik, itu tidak bisa membuat laba brutonya naik, alias walaupun pendapatannya naik, laba brutonya juga turun ya. Dan itu membuat laba bersihnya pun juga turun. Ya, alhasil ya harga sahamnya susah untuk naik gitu ya, kecuali nanti kalau ada sentimen misalkan cukai turun atau PPN kembali turun, kemungkinan saham-saham rokok ini bisa naik lagi gitu. Tapi kapan ya saya juga tidak tahu gitu ya. Selanjutnya berita mengenai kapitalisasi pasar bank lokal kini mampu bersaing. Ini juga kabar bagus buat kita. Ya di Indonesia sendiri bank dengan market cap terbesar itu ada dua ya, BCA dan BRI ya. Kalau kita hitung secara miliar dolar, market cap BCA mencapai $67 miliar dan BRI $49 miliar. Ya BCA ini hampir sama dengan DBS-nya Singapura ya, $67 miliar ya. Jadi ini ibaratnya bank kita ya atau saham perbankan kita mampu bersaing secara kapitalisasi pasar dengan internasional, bahkan dengan Singapura ya. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan Cina dan Jepang masih jauh ya, di mana BUMN-nya Cina ini ya, BUMN-nya Cina ini market cap-nya di atas $100 miliar ya, di atas $100 miliar. Kemudian Jepang juga masih di angka $80 miliar. Tapi paling tidak di Singapura ya, dengan Singapura kita sudah lebih menang, itu sudah hal yang membanggakan juga ya. Oke, berita selanjutnya mengenai mencari potensi saham beggar saat IHSG cetak rekor ya. Dan di dalam koran ini dikatakan ini adalah saham-saham LQ45 berpotensi beggar. Saya juga kurang ngerti gitu. Bagaimana bisa istilahnya mengatakan punya potensi beggar saat IHSG cetak rekor. Karena ketika IHSG itu naik, biasanya harga saham-sahamnya juga naik. Ya, dan kita lihat ya di tahun ini LQ45 kenaikannya lebih tinggi dari IHSG gitu. Dan ketika misalkan kita masuk di harga sekarang ya, terutama di saham yang harga-harganya sudah naik, nah bisa nggak cari beggar gitu? Artinya naik 100%. Ya berat gitu. Biasanya beggar ini gampang didapat kalau misalkan market justru sedang crash ya, market crash, harga saham pada turun, disitulah kita serok. Ketika harga sahamnya mulai naik, nah di situ biasanya kita akan mencetak beggar gitu. Ya mungkin maksud dari berita ini adalah ketika kita sudah membelinya sejak awal gitu ya, saat misalkan sejak pandemi tahun 2020 lalu ya, mungkin saham-saham market cap besar terutama LQ45 di tahun ini berpotensi untuk mencetak beggar ya. Seperti itu mungkin ya. Selanjutnya ya, GoTo jadi penggerak IDX sektor teknologi ya. Ramai kemarin ya kita bahas mengenai
IPO GoTo ya, dan ketika IPO GoTo ini ramai dibahas, sektor teknologi juga mulai naik gitu. Apakah nanti ini membuat saham GoTo ini juga naik? Kita lihat nanti ya. Kalau nggak salah minggu depan ya, GoTo akhirnya listing di bursa. Ya harapannya sih saya juga mendoakan harga sahamnya juga naik, karena pastinya teman-teman juga banyak yang ikut IPO GoTo ya, termasuk juga para driver-driver Gojek sendiri, karena saya beberapa kali pakai Gojek, saya tanya dari drivernya, ternyata mereka juga kebagian jatah sahamnya gitu ya. Semoga GoTo nanti begitu listing harganya naik dan kita semua happy ya, amin. Nah selanjutnya, memilih right issue jelang bunga naik ya, sejumlah saham akan menggelar right issue di tahun ini. Nah, apakah right issue di bank ini bagus atau tidak? Kalau menurut saya tergantung ya. Karena seperti ini, bank ini menurut saya adalah bisnis yang paling resiko tinggi menurut saya dan complicated gitu. Kenapa? Karena bank ini untuk bisa bergerak atau bisa ekspansi, dia butuh dana. Dan dana ini seharusnya organiknya adalah dari simpanan masyarakat. Cuman ketika permintaan kredit mulai naik gitu ya, artinya kredit mulai terus bertumbuh sedangkan nasabah tidak ada, artinya tidak ada yang nabung ataupun deposito di bank tersebut, akhirnya bank memilih untuk right issue gitu. Dan ketika penambahan dana dari right issue ini dijadikan sebagai modal untuk ekspansi, itu menurut saya resikonya tinggi. Ya, menurut saya resikonya tinggi karena tidak organik. Karena yang namanya bank, organiknya adalah dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun simpanan, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati menurut saya ya. Selanjutnya, pesta di bursa saham belum usai ya. IHSG rekor lagi dan tembus 7.200. Hampir semua indeks saham konstituen Bursa Efek Indonesia pun catat rekor tertinggi baru. Ya memang kita lihat di penutupan tanggal 8 April 2022 kemarin IHSG ditutup di level 7.200 ya. Cuman kalau kita ngelihat kenaikan IHSG kemarin didukung oleh kenaikan di sektor energi ya, sektor komoditas. Nah cuman problemnya bagi kita yang tidak pegang saham komoditas ya tidak ikut pesta gitu ya. Ya karena kalau kita lihat saham-saham sektor lain ya, dari sektor consumer good, properti, otomotif kayaknya belum kemana-mana juga gitu. Ya jadi ya belum belum cuan juga, bahkan ada yang bilang walaupun IHSG naik portofolio saya masih boncos gitu kalau saya ngelihat gitu ya. Ya cuman nggak masalah teman-teman sekalian ya, karena pada intinya yang penting adalah ketika kita tujuannya untuk investing, kita beli saham di harga murah, tinggal ditunggu saja. Nanti akan ada waktunya sektor lain selain komoditas juga akan manggung ya. Harapannya ya semua sektor di tahun ini bisa manggung semua. Nah oke teman-teman sekalian, itu sekilas mengenai news maupun sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.